Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu yakni Muhammad Saifuddin Sobirin, Bapak Didin. Saya sebagai kelompok pertama Muhammad Fakih Hussein dan Dini Nafisa Salsabila akan menerangkan tentang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah iman. Pengertian iman. Apa sih iman itu? Iman berasal dari kata kerja amina ya'manu amanan atau imanan, yang berarti percaya. Oleh karena itu iman yang berarti percaya menunjukkan sikap batin yang terletak dalam hati. Jadi iman itu letaknya dalam hati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 dikatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang amat sangat cinta kepada Allah. Oleh karena itu beriman kepada Allah berarti amat sangat rindu terhadap ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hal itu karena apa? Karena apa yang dikehendaki Allah menjadi kehendak orang yang beriman, sehingga dapat menimbulkan tekad untuk mengorbankan segalanya, dan kalau perlu mempertaruhkan nyawa. Ini tidak kalau perlu, memang harus. Karena iman itu harus siap mental dan juga siap fisik, siap hidup dan siap mati. Menurut seorang tokoh Abu Ala Maududi menyebutkan tanda-tanda orang beriman. Yang pertama, menjauhkan diri dari pandangan yang sempit dan picik. Yang kedua, mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu harga diri. Yang ketiga, mempunyai sifat rendah hati dan hikmat. Yang keempat, senantiasa jujur dan adil. Nomor 5, tidak bersifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap persoalan dan situasi. Maksudnya apa? Kita harus selalu husnudon, berprasangka baik terhadap apa yang kita peroleh, terhadap yang terjadi pada diri kita. Dan kita tidak boleh selalu suudon terhadap musibah atau bencana yang menimpa diri kita. Karena Allah itu serba tahu apa yang harus kita dapat dan apa yang harus kita hindari. Dan yang kedua adalah kita harus tahu diri. Boleh percaya diri asal tahu diri. Yang ketiga adalah rendah hati dan hikmat. Rendah hati maksudnya apa? Tawadhu, bahwa segala sesuatu itu hanya datang dari Allah. Dan kita sebagai manusia itu tidak mampu apa-apa tanpa kehendak Allah. Dan hikmat itu apa? Segala kebaikan itu dinisbatkan hanya untuk mendapat ridho Allah. Jujur dan adil, menjaga perkataan dan juga sikap. Perkataan kita jujur dan sikap kita adil dalam mengambil sesuatu atau memberikan sesuatu. Tidak bersifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap persoalan dan situasi. Karena apa? Kita harus percaya bahwa Allah itu memberikan solusi di setiap masalah dan cobaan. Dan cobaan datang itu sebagai tanda kita akan dinaikkan derajat iman kita kepada Allah. Yang kedua adalah takwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu secara etimologi atau bahasa dari kata wakoyaki wikoyatan, yang berarti menjaga diri, menghindari dan menjauhi. Sedangkan pengertian takwa secara terminologi atau secara istilah, takwa adalah takut kepada Allah berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Kalau di kitab Kifayatul Adqiya itu diterangkan bahwa iman adalah imtisalul awamirillah wa ajtinabu nawahihi. Jadi definisi singkat takwa itu apa sih? Takwa itu menjalankan segala perintahnya, perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Mengutip percikan iman,
Orang takwa terulang dalam Al-Quran sebanyak 299 kali. 259 kali. Dengan makna yang cukup beragam. Di antaranya ini adalah maksud iman di dalam Quran. Yang pertama adalah memelihara, menghindari, menjauhi, menutupi dan menyembunyikan. Korelasi antara keimanan dan ketakwaan. Hubungan antara iman dan takwa. Keimanan kepada keesaan Allah yang terkenal dengan istilah tauhid. Tauhid yakni mengesahkan Allah atau tentang keesaan Allah itu dibagi menjadi dua. Yakni yang pertama tauhid teoritis, tauhid rububiyah atau segalanya itu hanya dibahas tentang Allah saja. Zat, sifat dan juga afalnya Allah. Yang kedua tauhid praktis, yakni tauhid tentang ibadah atau tauhid uluhiyah. Ya, seperti yang telah dijelaskan tadi, teoritis itu tauhid yang membahas tentang keesaan zat, sifat dan perbuatan atau afalnya Allah. Pembahasan keesaan dan sifat perbuatan Tuhan berkaitan dengan kepercayaan, pengetahuan, persepsi, pemikiran atau konsep tentang Tuhan. Kebanyakan ini dibahas pada pembahasan tasawuf, tauhid tasawuf. Konsekuensi logis tauhid teoritis adalah pengakuan yang ikhlas bahwa Allah adalah satu-satunya wujud mutlak dan yang menjadi sumber semua wujud. Ini membahas tentang tauhid rububiyah atau tentang Allah semata. Kedua adalah tauhid praktis atau tauhid ibadah. Berhubungan dengan amal ibadah manusia, tauhid praktis merupakan terapan dari tauhid teoritis. Kalimat la ilaha illallah atau syahadat lebih menekankan pengertian tauhid praktis ibadah. Tauhid ibadah adalah ketaatan hanya kepada Allah. Dengan kata lain, tidak ada yang disembah selain Allah, atau yang berhak disembah hanyalah Allah semata, dan menjadikannya tempat tumpuan hati dan tujuan segala gerak dan langkah. Ini cocok sekali dengan firman Allah. Kita lanjut. Tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa. Yang pertama adalah jika disebut nama Allah maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dari syaraf memorinya. Artinya apa? Saking cintanya, saking imannya kepada Allah, jika ia disebutkan nama Allah hatinya itu rindu dan sangat cinta, maka bergetarlah hatinya. Dan apa yang telah diberikan Allah atau ilmu Allah yang ia dapat tidak ingin hilang, terus ia jaga, terus ia rawat, terus ia murojaah, ia mutolaah lagi apa yang telah diberikan Allah, sehingga ia tidak lupa bahwa semuanya itu hanyalah pemberian Allah. Yang kedua, senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah diiringi dengan doa. Itu harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Tawakal adalah tahap terakhir dari sebuah perjuangan. Yang pertama adalah apa? Kita ikhtiar. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga adalah tawakal. Pasrah terhadap apa yang diberikan Allah, baik itu baik maupun kurang baik, karena hanya Allah yang tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi otak kita, pikiran kita, hati kita kadang tidak sesuai, terlalu berangan-angan tinggi sehingga kita lupa apa yang kita butuhkan. Jadi senantiasa tawakal dan pasrah terhadap pemberian Allah. Yang ketiga, menafkahkan rezeki yang diterimanya. Surat Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 4. Segala yang telah diberikan Allah atau rezeki, baik itu berupa harta benda
itu sebaiknya kita sedekahkan atau kita nafkahkan. Karena apa? Karena rezeki jika dinafkahkan, jika disedekahkan tidak akan berkurang tapi akan semakin banyak. Dan orang yang sering bersedekah itu mempunyai nilai cinta atau nilai iman tersendiri di hadapan Allah. Jadi jangan sungkan-sungkan meskipun kita, atau jangan terlalu mengira bahwa orang tidak kita di saat kita sempit atau tidak memiliki uang kita tidak mampu sedekah. Jangan. Semakin kita sempit harta benda, jika kita mensedekahkannya itu di hadapan Allah adalah lebih dicintai dari apa ketika kita memiliki banyak dan kita mensedekahkan sedikit. Yang keempat, memelihara amanah dan menepati janji. Amanah adalah sebuah hubungan dengan tanggung jawab. Ketika kita diberikan suatu masalah, suatu yang harus dihadapi, apakah kita mampu? Dan kita ketika berjanji, kita harus menepati. Itu tanda orang yang beriman dan bertakwa. Yang terakhir adalah terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Saya Muhammad Fakih Hussein dan Dini Nafisa Salsabila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.